Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Siang bersama saya Niputu Trisnada. Saudara, batalnya vonis bebas Ronald Tanur tak serta-merta membuat keluarga korban puas terhadap Mahkamah Agung yang memvonis 5 tahun pidana penjara kepada Ronald Tanur. Meski bisa sedikit bernafas lega, keluarga korban Dini Sera Afriyanti mengaku kecewa dengan vonis rendah dari Mahkamah Agung. Kenapa cuma 5 tahun gitu, sedangkan kan dari buktinya juga kan emang sudah jelas kalau si majelis hakimnya kan emang kena suap gitu kan ya. Operasi 3 tangkap tangan terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya berbuah manis pada batalnya vonis bebas anak mantan anggota DPR fraksi PKB Ronald Tanur. Ronald kini dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Alfi Karisma, keluarga korban Dini Sera Afriyanti, kini bisa sedikit bernafas lega. Alfika dan ayahnya, Ujang Suherman, mengapresiasi tim Kejaksaan Agung yang bisa mengungkap suap hakim kasus Ronald Tanur. Meski keluarga kecewa karena Mahkamah Agung hanya memvonis Ronald Tanur hukuman 5 tahun penjara. Jadi kemarin jam 5 sore ya sama pengacara gitu kalau hakim tersebut sudah ditangkap kemarin kan jam 9 pagi gitu. Bahagia, senang cuman nggak terlalu puas gitu sama hasil keputusannya gitu. Kayak kenapa cuma 5 tahun gitu, sedangkan kan dari buktinya juga kan emang sudah jelas kalau si majelis hakimnya kan emang kena suap gitu kan ya. Kena suap gitu. Nah, kenapa pasal-pasal yang diberlakukan itu enggak digunakan, maksudnya kenapa harus 5 tahun gitu, sedangkan kan di situ tuntutannya kayak 20 tahun gitu kan. Nah, jadi kurang puas gitu. Perjuangan keluarga untuk mencari keadilan atas kematian Dini Sera Afriyanti dimulai saat Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis bebas untuk Ronald Tanur pada 24 Juli 2024. 5 hari setelah vonis bebas dibacakan, keluarga korban Dini Sera Afriyanti mengadu ke Komisi Yudisial. Keluarga meminta KY mengusut perilaku dan etika hakim yang memutus bebas Gregorius Ronald Tanur. Usai dari KY, keluarga langsung menuju Komisi 3 DPR. Di hadapan anggota Komisi 3, keluarga mengeluhkan soal vonis bebas Ronald Tanur. Tak hanya itu, keluarga dan kuasa hukum juga membawa serta bukti yang menguatkan dugaan pembunuhan Dini Sera. Mengadu ke Komisi Hukum di Parlemen, keluarga berharap mendapat keadilan bagi Dini Sera. Kini kejanggalan di vonis bebas Ronald Tanur satu persatu mulai terungkap. 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan 1 pengacara serta barang bukti uang yang diduga terkait suap disita penyidik Kejaksaan Agung dalam operasi tangkap tangan. Kejaksaan Agung juga akan menelusuri sosok pemberi suap yang ingin memuluskan vonis bebas Ronald Tanur. Tim Liputan, Kompas TV. Pasca operasi tangkap tangan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengungkap adanya potensi tersangka baru dalam kasus suap hakim. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyebut ada potensi tersangka baru dari kasus pemberi suap kepada Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Namun ia tidak merinci lebih jelas siapa tersangka baru pemberi suap hakim yang memvonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Untuk kemungkinan bertambahnya tersangka dalam kasus suap ini? Kalau kita mengungkap siapa penyuapnya. Kapan Ibu pemanggilan pemberi suap itu? Kan kita bukan timnya, tapi hanya fasilitasi, jadi kita nggak tahu langkah berikutnya. Jadi semua fasilitas teman-teman untuk kegiatan penyidikan, penggeledahan, penangkapan, kita fasilitasi semuanya, tapi untuk materi atau substansinya itu adalah kewenangan kami. Ini adalah video amatir detik-detik Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung menemukan barang bukti uang suap 3 hakim dan pengacara kasus dari pengacara dan juga ringgit Malaysia. Jurnalis Kompas TV Alfian Rahman sudah bersiap dengan laporan lengkapnya di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Selamat siang, Alfian. Alfian, Kajati bilang ada potensi tersangka baru. Siapa dan bagaimana profilnya? Iya, Putu dan juga saudara, memang betul kemarin Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amianti membenarkan adanya peluang tersangka baru dalam kasus gratifikasi yang melibatkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam kasus Ronald Tanur, begitu vonis bebas Ronald Tanur sendiri. Namun kendati demikian, Mia Amianti tidak menyebutkan
tersangka tersebut dari siapa, dengan profilnya sebagai apa. Namun pihak Kejati telah sudah menyimpan baik-baik profil dari tersangka tersebut dan akan ditindaklanjuti oleh Kejagung. Sementara itu pernyataan Mia, Ketua Kejati Jatim ini juga diperkuat oleh Abdul Kohar, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung, yang menyatakan memang nantinya akan ada potensi tersangka tambahan yang diduga akan juga menyeret dari keluarga Ronald Tanur sendiri terkait sumber dari uang yang digunakan untuk gratifikasi yang jika ditotal sebesar 20 miliar rupiah ditemukan berada di 3 hakim pemutus atau pemvonis bebas dari Ronald Tanur pada Juli 2024 lalu. Ketiga hakim itu sendiri merupakan Herintu Adamanik sebagai Ketua Hakim, Mangapul dan juga Heru Hanindio sebagai anggota hakim. Dari proses OTT yang ditemukan tersebut ada beberapa miliar rupiah dan juga mata uang asing yang akhirnya dikumpulkan sebagai alat bukti gratifikasi yang nantinya akan masih dilakukan proses penyidikan lebih lanjut oleh penyidik Kejagung. Dan saat ini ketiga hakim tersebut masih ditahan di ruang isolasi khusus selama 14 hari dan ditahan di rutan Kejati Jawa Timur sendiri. Jika kita berkaca atau jika kita meneliti lebih jauh profil dari keluarga dari Ronald Tanur ini, ia merupakan anak dari seorang mantan legislator begitu bernama Edwan Tanur, mantan anggota DPR RI Komisi 4 fraksi PKB dari Nusa Tenggara Timur yang akhirnya juga dinonaktifkan dari jabatannya di Dewan karena kasus anaknya yang tersandung kasus pidana. Putu. Lantas, Alfian, bagaimana soal eksekusi Ronald Tanur sendiri? Kapan akan dilakukan? Ya, Putu, terkait eksekusi atau penangkapan dari Ronald Tanur sendiri ini, pihak Kejati Jawa Timur masih menunggu salinan resmi dari vonis 5 tahun penjara yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada kemarin. Hingga saat ini sendiri memang Kejati Jawa Timur hanya baru menerima rilis terkait vonis tersebut, belum menerima salinan resmi atau salinan asli dari putusan tersebut. Nantinya jika salinan tersebut sudah diterima langsung oleh Kejati, maka nanti akan berkoordinasi dengan pihak Kejagung, penyidik Kejati dan juga pihak penyidik Kejagung untuk segera memproses atau menangkap di mana Ronald Tanur, dan memang hingga saat ini sendiri diakui oleh Kejati Jawa Timur yang telah berkoordinasi dengan pihak imigrasi bahwa memang Ronald Tanur sendiri masih berada di Indonesia, kendati memang demikian beberapa waktu lalu yang bersangkutan juga melaksanakan atau melakukan perjalanan ke luar negeri ke beberapa negara baik itu Singapura dan Thailand. Namun dari pihak imigrasi sendiri memastikan bahwa Ronald Tanur sudah kembali ke Indonesia, namun keberadaannya memang saat ini masih belum dapat dipastikan apakah berada di daerah asalnya NTT ataupun di Surabaya tempat domisilinya sekarang. Seperti itu, Liputu. Terima kasih Alfian Rahman melaporkan langsung dari Kejaksaan Tinggi. Kita nantikan bagaimana jalannya proses penyelidikan yang telah dilakukan dan juga sedang berlangsung. Saudara, usai jeda para menteri, wakil menteri, kepala badan hingga utusan khusus Presiden Kabinet Merah Putih mulai menjalani pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Pembekalan ini disebut bukan ospek kemiliteran, melainkan untuk menyamakan frekuensi serta gerak langkah sebagai pemerintah.